Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua agar dapat belajar di masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Agassi dari kelas 11 IPS 3 absen 17. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu apa itu karya tulis ilmiah. Langsung saja saya menjelaskan apa itu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu sebuah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah. Karya ilmiah biasanya dapat berupa laporan penelitian, makalah, artikel, dan buku referensi. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat atau penulisan karya tulis ilmiah. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah harus memperhatikan aspek bahasa dan teknis penulisan. Teknis penulisan di sini harus menyatakan gagasan atau fakta-fakta, teori, pendapatan para ahli, dan keterampilan visual. Setelah saya jelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah, ada tujuan dari karya tulis ilmiah. 1. Melatih untuk membanggakan keterampilan dalam membaca yang efektif. 2. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 3. Meningkatkan etos ilmiah. 4. Sebagai sarana transportasi ilmu pengetahuan. 5. Sarana untuk melatih dan menggunakan hasil penelitian yang berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 6. Mampu untuk meningkatkan potensi dan wawasan ilmiah untuk menghadapi masalah. 7. Meningkatkan kemampuan untuk membangunkan berbagai sumber data dan sebagai bacaan. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini yaitu reproduktif. Karya yang ditulis oleh penelitian harus dapat dimaknai oleh pembacanya. Tidak ambigu, harus memberikan penilaian secara detail yang tidak membingungkan. 3. Objektif, dibuat dengan dasar penulisan. Hal ini yang penting agar karya ilmiah dapat menjadi suatu karya yang objektif, tidak hanya berpihak pada emosi yang penulisan. 4. Penggunaan bahasa yang berbaku. Bahasa baku di sini yaitu menggunakan bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Berkoneksi dan menggunakan kalimat yang efektif. Antara bab ini dengan bab yang lain harus bersimbungkan terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang sangat tidak efektif atau bertele-tele. Selanjutnya, macam-macam karya tulis ilmiah. Jurnal, ilmiah, artikel. 2. Makalah. 3. Skripsi. 4. Tesis. 5. Kertas kerja. Yang terakhir, struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Contoh judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita dari Line Today. Suatu kajian pragmatik dalam halaman judul, nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul digarisbawahi. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. 2. Identifikasi masalah.
ketiga, pembahasan masalah. 4. Perumusan masalah. 5. Tujuan pembahasan masalah. 6. Kemajuan tulisan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasikan dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori pada para ahli akan diberangkan sebagai pisau atau mengupas permasalahan. Pada bagian rumusan masalah sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. 4. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasarkan karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis atau meneliti dan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasan pasti juga akan salah. Terdapat dua metode yang di dalamnya masih ada subbagian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Kelima, pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teori yang digunakan semakin pada bagian ini. Penulisan yang menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, ada data dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara itu, jika kuantitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah dari awal pembahasan hingga akhir, yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik selain itu. Anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Kesimpulannya, membuat ataupun menulis karya tulis ilmiah tidaklah begitu sulit dan terlalu mudah juga. Namun tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Saran dari saya, sebelum kalian berbuat sesuatu, alangkah baiknya pahami terlebih dahulu. Sekian penjelasan materi ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan tutur kata. Saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.